basah itu hanya salah satu ciri sih, tapi belum tentu enak. Karena kebanyakan cewek itu kan fake orgasm kan, Dok. Kayak cuman tapi nggak enak. Jadi lesbian itu lebih gampang puas. Kenapa? Mereka kan sama-sama cewek, Dok. Jangan takut melukai hati pasangan ketika kalian bilang kalau saya kayaknya ini kurang enak atau ini kurang pas. Tapi harus dikomunikasiinnya dengan kata-kata yang enak. Jangan pas lagi main, jing nggak enak, jangan gitu. Del, kalau misalnya kamu suatu hari tahu bahwa suami kamu masih berhubungan dengan cewek lain, main dengan cewek lain, kayak gimana, Del? Adela Wulandari. Hai, Dok. Kalau ngomong dengan kamu nih asik nih. Kita ngomongnya agak nyerempet-nyerempet dikit. Kan dokter tuh soalnya kontennya kayak kebalik kalau ngomong sama aku. Pasti kita ngomongin hal-hal yang enak-enak di kasur tuh sama dokter, di channelnya dokter. Giliran ntar sama aku di channelku tuh enggak gitu ya. Tapi ini edukasi loh. Betul, setuju. Ibu-ibu di rumah tuh harus tahu loh. Ini tuh edukasi, bukan plus-plus, bukan nyerempet-nyerempet. Karena orang Indonesia tuh kayak gitu ya. Merasa kayak ini nih hal yang tabu banget. Kayak Dr. Richard dengan Adele kayak nggak pas ya ngomongnya kayak apa ya, jorok ya kayak gitu punya ya. Mereka nggak, akhirnya apa? Akhirnya jadi tabu, nggak pinter, dan akhirnya suami diambil orang tuh. Diambil pelakor gitu ya, kepijet ke spa gitu ya, Dok ya. Karena kan edukasinya itu nggak dapet gitu kan. Iya, karena nggak mungkin, jarang sih, bukan nggak mungkin, jarang orang tua yang ngasih tahu anaknya, misalnya anaknya mau nikah, biasanya akan dikasih wejangan kalau yang nurut sama suaminya. Nanti kalau suami di rumah masakin yang enak, bangunnya pagi, bersih-bersih rumah, pasti kan itu toh, Dok. Bukan cara melayani suami di atas ranjang ya. Bukan, aku pun juga waktu nikah kemarin mamaku tuh ngasihnya cuman yang nurut sama suaminya gitu loh, Dok. Bukan yang nanti kalau kamu diranjang harusnya begini nggak ada. Betul juga sih, papaku juga nggak pernah nurunin caranya kayak gimana kan? Gitu soalnya. Nggak ada kan orang tua yang nanti suamimu biar betah di rumah tuh kamu pokoknya gini. Jarang, bukan nggak ada tapi jarang ya. Mungkin ada di luar sana tapi jarang. Padahal penting kan. Salah satu cara mempertahankan rumah tangga yang harmonis adalah salah satunya adalah resep diranjang. Diranjangnya harus beres. Oke. Hari ini spesial nih saya ngomong dengan Adele nih. Jadi kita mau sama-sama tukar pertanyaan nih. Saya tanya Adele, Adele tanya saya. Tapi hari ini saya dulu yang tanya Adele ya. Oke. Del, kemarin kita sudah bahas tuh tempat G-spot ya. Terus cara enak-enak di luar halusinasi ya atau apa? Fetish ya. Yeah. Nah, hari ini saya pengen tanya nih. Kayak gimana sih? Karena kadang-kadang tuh saking tabunya berat mulut ngomong, bener gak sih? Iya, pertama takut menyinggung ya rata-rata, karena orang bahkan Indonesia. Bahkan sama suami istri. Loh, suami istri itu kan harusnya orang yang paling mengenal kita, dan misal nih, kayak misal nih urusan diranjang gitu, istri itu boleh loh untuk bilang kalau sayang itu nggak enak atau sayang aku nggak suka. Tapi itu tuh boleh. Tapi kadang-kadang itu berat dari mulut kita sendiri. Susah keluarnya kan? Karena apa? Pride-nya laki-laki, Dok, dijaga. Sama cewek juga sama. Jadi kayak misalnya kayak gini ya. Sayang kamu sukanya diapain? Nggak keluar. Iya, malu gitu ya. Kayak sebenarnya tuh jiwaku liar gitu. Di dalam tuh singa gitu. Tapi tuh nggak mau ngomong. Sampai ngomong, kamu baca aja di Google. Kalau enggak, nonton ini aja nih. Tanya temenku aja loh. Kayak nggak ke ngomong dari mulut kayak gitu. Punya berat banget. Tapi itu senang banget ketika pasangan kita itu tahu sendiri. Kayak gimana? Untung kalau tahu sendiri. Kalau ternyata taunya gara-gara diajarin orang gimana? Nah. Kalau gara-gara ada tuh teman aku kayak gitu tuh. Kenapa? Taunya gara-gara diajarin orang. Akhirnya dia cerai dengan istrinya, pindah ke cewek lain. Karena lebih enak. Iya. Lebih nyaman mungkin ya. Itu fakta ya. Orang yang lagi liatin aku sekarang. Terus dia nggak boleh ketawa ya. Aku ngerasa di steering gitu kan. Oke, baik. Oke. Ya, tapi urusan diranjang, 3 pilar pernikahan menurutku adalah seks, ekonomi, sama komunikasi. Itu 3 pilar. 2 sih sebenarnya. Yang 2 pertama aja. Komunikasi itu di dua-dua sini ada. Iya sih. Komunikasi materi, komunikasi ranjang. Tapi kalau orang udah tajir melintir, urusan diranjangnya ya oke lah, nggak bisa kita bilang nggak oke. Tapi komunikasinya nggak ada juga, ya tetap gemblek aja di luar sana, tetap spa dan lain-lain. Jadi saya pengen tanya nih dengan Adele, kayak gimana sih caranya supaya, kasih tips dong supaya cewek itu bisa mencapai kepuasan?
Caranya, kalau dari cewek sendiri, masturbasi itu sebenarnya ada fungsinya. Oke. Kalau untuk cewek, menurutku. Karena apa? Di masturbasi cewek, kalau cewek mengenakan diri sendiri itu dia jadi mengeksplor tubuhnya. Oh ternyata aku tuh suka loh dirangsang di bagian ini. Oh ternyata, jadi dia lebih tahu aku enaknya di mana, aku terangsangnya di mana. Itu fungsi masturbasi menurutku. Jadi nggak useless terus gitu ya. Orang-orang kan bilang kalau coli useless, ini useless semuanya. Nggak, sebenarnya masih ada fungsinya di cewek. Terus cara memuaskan cewek yang berikutnya adalah, tapi masturbasi itu enaknya sama nggak sih dengan pasangan? Tetap nggak sama? Tetap beda, tetap sensasinya beda sih. Sensasinya beda ya. Aku juga pernah dengar kayak gitu sih. Jadi tetap rasanya itu paling 50%-nya lah dibandingkan dengan tetap ada pasangannya. Bagaimanapun juga lakukan sendiri atau mau pakai alat apapun juga tetap lebih enak ada pasangannya. Lebih enak kalau sama-sama enak. Kalau pakai alat loh ya. Soalnya zaman sekarang alatnya udah canggih-canggih, udah lucu-lucu, udah gemes-gemes, udah nggak serem dok. Kalau dulu tuh kan serem, gede dan itu aja kan. Sekarang tuh warnanya ada yang kuning, biru, pastel, pink. Udah gitu bentuknya tuh nggak seserem itu. Jadi bisa buat kayak cosplayan gitu, buat yang suka anime, suka cosplay. Nah ini kita cosplay di ranjang. Aku agak sedikit melompat ya. Boleh nggak sih sebenarnya kita pakai sex toy? Boleh kalau aku. Boleh. Ya, secara kedokteran sebenarnya oke-oke aja sih, nggak ada masalah. Cuma kan di Indonesia ini tabu banget kan? Dikiranya tuh orang mesum. Mesum nggak puas atau apa. Tapi sebenarnya kalau untuk menambah sensasi ya, sebenarnya oke-oke aja asal digunakan dengan cara yang tepat. Betul. Apalagi kalau digunakan sesama pasangan ya. Misalnya kita pasangan berdua nih ya, menggunakan sex toy untuk membantu. Kita aja loh ya yang make itu oke. Oke kok sebenarnya, walaupun nggak ada ada pasangannya, bayangkan ada pasangannya aja itu oke banget sebenarnya. Jadi kalian jangan punya pikiran primitif lah. Betul. Terus juga seks itu harusnya ada dua hal, selain reproduksi tapi untuk rekreasi. Jadi buat kita happy, buat kita mungkin yang bingung, biasanya kan ada cuti bersama di hari Jumat. Berarti kan libur panjang nih, long weekend, nggak usah pergi jauh-jauh, kita rekreasi aja di rumah. Kalau udah suami istri kan enak ya. Staycation gitu. Terus kalau memuaskan istri, yang lain adalah pertama kita harus mengenali istri itu titik-titik mana nih yang terangsang, titik mana yang dia suka, gaya apa yang dia suka. Jadi sebagai cowok pun juga, ini aku belajar dari suamiku, sekarang udah bisa bilang suami gitu ya. Dia itu selalu menanyakan, enak gak? Suka gak? Udah belum? Di review ya? Bukan di review ya, dia memastikan kalau aku juga enak. Gak cuma, kalau cowok tuh kan titenan tuh apa? Niten itu apa? Cirinya tuh kan gampang. Cirinya kalau cowok ini udah oke, udah begitu spermanya udah keluar kan udah selesai kalau cowok. Kalau cewek kan nggak tahu nih kita dari mana. Dia udah keluar apa belum? Dia enak apa enggak? Nggak kelihatan ya bisa ya? Iya, basah itu hanya salah satu ciri sih, tapi belum tentu enak. Karena kebanyakan cewek itu kan fake orgasm kan dok. Kayak cuman tapi nggak enak. Gitu. Iya kan. Jadi kayak gimana tuh supaya buat mereka tuh cepet orgasme ya? Ditanya. Tetap komunikasi ya? Tetap komunikasi. Nggak ada cara lain ya? Kalau enggak ya kita iseng-iseng berhadiah. Dicoba gini, nggak enak berarti dia nggak suka. Dicoba gini, enak nih tanpa perlawanan. Suaranya kok makin lama makin kenceng, kayaknya dia keenakan, berarti dia suka nih gituin. Iseng-iseng berhadiah tahu dari ritme ya. Tapi yang lebih enak tuh sebenarnya kalau ada komunikasi dikit lagi nih yang kayak gitu punya ya. Ngobrol kalau mau tidur itu loh. Saya inget gak waktu kita honeymoon misal. Waktu kita honeymoon di sini nih kamu pakai gaya ini terus aku di sini begini kan lebih enak. Itu tuh enak banget loh di situ. Ya, kan? Sampai aku tuh keinget-inget terus gitu ya. Coba kalau atau enggak misal kayak waktu kamu pulang kerja itu langsung gerusa-gerusu copot masuk yang gitu. Tapi justru itu tuh sensasi ya. Ada beberapa orang yang suka dok. Kayak quick sex gitu ada beberapa orang suka. Bukan beberapa orang sih. Sometimes itu bukan banyak juga sih. Sometimes itu kan kita memerlukan variasi ya. Yang kayak gitu kan sensasi-sensasi tersendiri ya. Kayak main di dapur, main di ruang tamu, tiba-tiba langsung pakai dasi buka kayak gitu punya main. Itu kan ya kalau dikerjakan setiap hari kayak gitu punya nggak seru lagi pikir sih. Agak capek ya dok ya. Apalagi kalau misalnya udah punya buntut tuh menurut review dari teman-teman yang udah punya buntut, udah punya anak 1 atau 2 gitu ya. Mereka itu mengeluhkan kalau quality time-nya jadi berkurang.
Apalagi yang bayinya itu nggak ditidurin sendiri atau beda ruangan. Mereka tuh cerita ke aku gini, iya Del, kita tuh pernah lagi main, tiba-tiba anak kita bangun dan ngeliatin kita lagi gituan. Langsung drop itu. Langsung habis itu hilang dok. Ya, langsung drop kering itu. Ceweknya dok. Iya, langsung drop itu. Langsung copot-copot lagi. Itu keluh kesah ibu-ibu anak satu gitu ya, atau bapak-bapak anak satu. Jangankan itu ya, kalau misalnya tiba-tiba ilfeel aja, itu bisa langsung drop loh. Misalnya kayak cewek ya, lagi main dengan pasangannya ya, tiba-tiba kayak ada ilfeel, ada telepon masuk, dan itu tuh misalnya cewek yang nggak dia suka kayak gitu punya, yang dia cemburuin kayak gitu punya, itu langsung drop banget. Kalau itu udah marah dok, bukan drop lagi dok. Begitu telepon kan kadang masih goyang-goyang, itu udah minggir, ini siapa? Udah langsung berantem itu dok. Itu nggak mungkin drop lagi gitu. Sebenarnya nggak perlu berantem sih, angkat sekarang juga kayak gitu ya kan, biar dia tahu kita lagi, biar dia tahu kita lagi. Aku ngerjain suamiku, jadi kalau kita lagi main terus kadang papanya telepon dok, terus tak suruh ngangkat, angkat. Oh, fetis lo agak Enggak, itu seru gitu. Menurutku gitu loh. Kayak dia konsentrasi nggak nih, bisa nggak nih gitu loh. Kita tetap tantang dia terus ya. Tetap lah dok, itu emang harus. Tapi itu seru ya. Justru sebenarnya seru-seruan dengan pasangan itu yang bikin jadi lebih kayak gimana ya, lebih membara ya. Jadi ada ceritanya. Jadi kalau ngobrol itu nggak kehabisan topik, nggak terus nyari topik obrolan sama wanita lain atau laki-laki lain. Gitu. Karena cewek itu tidak terangsang hanya dari mata. Betul. Tapi dari apa yang dirasain ya. Kenapa kok cosplay itu cewek suka? Karena apa? Cewek itu suka kalau ada alur ceritanya. Daya hayal cewek itu lebih tinggi daripada cowok. Oke. Kalau nggak percaya ada makalah, ada jurnalnya. Jadi daya imajinasi cewek itu lebih tinggi, lebih gede juga. Berarti lebih mesum ya mereka sebenarnya. Dia memvisualisasikannya tuh pintar gitu loh dok. Jadi dia orang nggak pernah, kalau cowok bayanginnya orang yang udah pernah dia lihat atau udah pernah ditemuin atau kejadian yang udah pernah dia rasain. Kalau cewek tuh even dia nggak pernah ngerasain itu, dia bisa bikin alur ceritanya sendiri di otaknya. Nah itu kenapa kalau buat cowok-cowok nih saran nih, misal kalian pulang kerja gitu ya, sok-sok aja beliin istri apa, jadi ada alur ceritanya dibawa, nggak langsung ujuk-ujuk main gitu. Dan satu lagi, jagalah kebersihan. Oh iya, itu juga bikin ilfeel. Itu bikin ilfeel. Bikin ilfeel ya. Pasti unboxing, langsung semaput gitu loh dok, gitu. Jadi baunya tuh menyayat hidung gitu loh dok. Itu harus diperhatikan. Jaga kebersihan ya, jaga kebersihan. Terus wangi ya. Itu juga cowok tuh seneng banget tuh kalau misalnya pas ketemu dengan istrinya atau dengan pasangannya, pas peluk tuh kayak rambutnya wangi, rambutnya benar-benar lebih pokoknya bersih semangat. Lah, bersih. Intinya tuh jaga kebersihan, mandi, gosok gigi. Saya walaupun jarang mandi, aku tipe yang nggak mau kena air dok. Nggak tahu kenapa kayak mager banget kena air. Tapi kalau mau main, saya selalu jaga kebersihan. Entah cebok dulu, entah sipin dulu, cuci dulu, gosok gigi gitu. Dan saya karena aku menjaga kebersihan, aku akhirnya menuntut pasangan untuk kamu juga dong gitu. Oke. Karena pengaruh ke mood ya, dan pengaruh ke mood itu akan buat kita tuh lebih cepat untuk mencapai nilai kepuasan kita. Kan gak enak ya dok kalau lagi ngemut terus tiba-tiba kok baunya nggak enak ya. Ini kan kita di otak kan jadi kayak ada distraksi tertentu yang akhirnya bikin aduh ngemutnya jadi nggak enak, nggak mau lanjut lagi gitu. Banyak distraksi kok. Kalau kebersihan tuh penting kok. Sama kalau cewek itu titik rangsangnya itu beda-beda di setiap cewek. Mungkin di aku diawali dengan ciuman itu udah cukup, tapi belum tentu di cewek-cewek lain. Mungkin di cewek-cewek lain hanya pegangan tangan aja dia udah basah, di aku belum tentu. Jadi tetap beda-beda, jadi harus dikomunikasiin sama pasangan. Oke, berarti tetap harus komunikasi, harus ada foreplay, variasi. Foreplay itu penting dok. Penting ya? Penting banget lah pasti. Justru kalau foreplaynya bagus dan agak lama, mencapai klimaksnya lebih mudah untuk cewek. Ya, tapi jangan kelamaan juga. Emang dokter biasanya berapa jam? Wah, pakai jam ya? Enggak. Wow. 30 menit paling sih dok kalau aku. Wow ya. 30 menit. Gak tau, kalau kalian di rumah berapa? Tolong komen ya. Komen. Lama ya? Iya. Lama ya? Enak dok. Ya kadang-kadang kalau aku sih, aku jadi spill ya. Kadang-kadang kalau terlalu lama, jangan lama-lama, ayo cepet buruan kayak gitu. Oke. Kok bisa lecet? Harusnya nggak lecet loh. Harusnya nggak lecet ya. Kalau kan maksudnya tuh kalau misalnya penasaran tuh oke, tapi kalau terlalu lama penasaran kan nggak enak juga kali ya. Makanya kan ada alurnya. Cium-cium dulu, Oke. baru dilucuti satu persatu gitu loh dok. Iya. Pelan-pelan. Belajar dari semua ini.
Ini aku tuh mereview. Hari ini tinggal aku mereview, bulan-bulan itu aku tinggal mereview malam pertama gimana, kayak ini gimana, foreplay lama gimana, kalau foreplay bentar itu gimana gitu. Oke, kalau gaya tapi penting juga untuk mencapai kepuasan. Explore itu boleh, tapi kan kalau visual mungkin beberapa orang referensinya dari bokep gitu kan dok. Jadi mereka gaya-gaya yang terlalu sulit, terlampau di luar nalar yang sampai diangkat-angkat tuh nggak rekomen menurutku. Apalagi kalau ngelakuinnya di kamar mandi, di dapur yang mungkin lecek minyak gitu, licin, atau mungkin udah punya riwayat osteoporosis, atau mungkin udah punya riwayat saraf kejepit, terus masih mau yang ngangkat-angkat, ntar tiba-tiba pas lagi main kumat kan nggak lucu dong. Betul. Nggak enak. Tapi yang penting kita tanyain dengan pasangan kita, lebih enak mana, gaya mana, lebih suka mana. Sebenarnya lebih cepat keluar yang mana, itu juga bisa ditanya itu. Betul. Lebih nggak tahan yang mana, kayak gitu punya kan waktu. Dan harus mau gantian. Harus mau gantian. Kayak jangan cowoknya terus capek yang lah, gila. aktif, atau ceweknya terus yang aktif gitu. Harus gantian kayak aku kalau sama Marcel tuh misal seringnya kan dia yang di atas, aku yang di bawah, ntar harus mau gantian gitu. Kalau enggak kita hari-hari. Kalau ada yang mana yang lebih cepat? Aku soalnya tuh udah puas sama barangnya gitu loh dok. Jadi mau digimanain aja tuh aku cepet keluar. Jadi yang mana yang lebih cepat? Aku suka di bawah. Oh suka di bawah, lebih suka. Aku tuh lebih suka pasrah ya, tim pasrah ya. Aku lebih suka spooning. Pokoknya intinya begitu ya. Searching aja kalau nggak tahu spooning. Aku lebih gampang, itu lebih enak, lebih nggak capek, effortless gitu loh dok. Itu sih. Jadi kalau mau pagi, siang, sore, malam tuh kayak ya udah aja. Kadang anak-anak di bawah gitu, kita baru turun berdua, mereka masih sibuk kerja, kita udah sumringah. Sebenarnya kalau menurut penelitian ya, nggak ada satupun grafik yang jomplang banget ya, yang mana yang lebih cepat keluar, karena memang setiap orang kan G-spotnya berbeda-beda ya. Tapi memang ada perbedaan sedikit-sedikit ya, terutama ada beberapa orang yang ngomongnya lebih enak waktu ceweknya di bawah. Kebanyakan wanita senangnya sebenarnya waktu dia di atas, karena waktu dia di atas dia bisa mencari dengan sendirinya sebenarnya. Bisa ngepasin gitu Iya, ya. bisa dia yang nyetel untuk diri dia yang mana sih yang enak kayak gitu punya. Aku dibilangin gitu dok. Kamu mending di atas aja, karena kalau kamu di atas kamu jadi nggak gampang capek karena kamu yang ngatur ritmenya. Goyangnya mau sekencang apa tuh kamu. Kalau capek ya agak pelan, kalau nggak capek ya dikencengin. Mau muter-muter, mau maju mundur itu terserah kamu. Cuman nggak tahu, aku balik lagi kan ke ceweknya lebih suka di gimana ini. Sama dari belakang. Iya, itu enak tau dok. Aku nggak tahu kenapa itu enak banget. Sama satu lagi cewek itu gampang puas kalau kita lihat reviewnya dan banyak aliran bokep yang tersedia itu kalau sesama cewek. Karena jadi lesbian itu lebih gampang puas. Kenapa? Karena mereka kan sama-sama cewek dok. Jadi mereka sama-sama cewek, mereka tahu nih salahnya, nggak sukanya diapain. Kalau cowok kan nggak punya dok, jadi mereka nggak tahu gimana cara memperlakukan itu. Sama halnya kayak cewek, aku sering nanya, apa sih enaknya kalau di mood, apa sih enaknya kalau ujungnya itu dimainin, karena aku nggak punya. Oke, tapi ini jangan ditiru guys. Nah ini nggak untuk ditiru ya, tapi itu balik lagi ke fungsinya kita masturbasi buat cewek-cewek. Mengeksplor diri itu di situ. Mengeksplor diri ya, supaya mengeksplor diri ya. Apalagi yang lain? Itu sih kalau aku harus mengeksplor diri sama terbuka sama pasangan. Jangan takut melukai hati pasangan ketika kalian bilang kalau saya kayaknya ini kurang enak atau ini kurang pas. Tapi harus dikomunikasiinnya dengan kata-kata yang enak. Jangan pas lagi main, jing nggak enak, jangan gitu. Itu berantem dong. Itu berantem namanya. Jadi harus dengan kata-kata yang indah, waktu yang pas gitu. Jangan pas main terus tiba-tiba kalian ngomong, jangan. Nggak disarankan, mending setelah main. Sebenarnya aku yang ngomong gitu. Emang kalau cewek di bawah tuh nggak pegel. Kayak kodok terus. Kan kalau di bawah nggak mesti kodok. Kan posisi kaki kan bisa beda-beda. Waduh. Bisa lurus gini, bisa begini, bisa kayak kodok, bisa miring, gitu. Macam-macam ya Allah.
Mesti dong. Sebenarnya aku tuh bisa ngerti apa yang disampaikan. Jadi ada beberapa ini aku spill aja untuk kalian ya. Kalau misalnya kita sebenarnya kata-kata cewek itu lebih mudah mendapatkan kepuasan kalau misalnya kita posisinya di atas. Kenapa? Karena kalau misalnya posisi di atas, dia bisa nyetel di mana G-spot yang kena, di mana dia enaknya. Tapi ketika kamu bisa menyetel pun, maka kamu bisa stop and go sendiri. Kadang cewek itu nggak mau keluar karena sensasinya itu bener-bener geli banget kayak gitu punya. Jadi begitu dia mau keluar, dia sendiri pun bisa ngerem kayak gitu punya. Ngerem dan akhirnya nggak jadi keluar. Sometimes beberapa cewek seperti itu. Justru kalau di atas dia nggak bisa keluar karena dia nahan terus kayak gitu punya. Karena kayak sensasi meledak yang luar biasa itu ditahannya terus. Tapi kalau dia lagi di bawah, kan dia nggak bisa mencegah itu. Kan kayak cowok mau gitu gak sih? Kayak dia mau ditabrak kereta kan, kalau dia di atas kan mau tabrak kereta stop. Nah kayak gitu kan. Kalau dia lagi di bawah kan itu posisi pasrah. Dimana begitu mau tabrak stop. Iya, dia nggak bisa menghindari ya. Iya, tiba-tiba aduh. Tiba-tiba udah capek Stop, nanti dulu. Kayak gitu tuh. Tapi beberapa orang yang bisa controlling, karena kan setiap orang waktu orgasme itu kan setiap orang itu ada yang berbeda-beda. Ada yang benar-benar feel enjoy banget dan itu yang dicari dia. Ada yang mereka itu juga menghindari itu karena itu tuh ledakan yang luar biasa banget dan mereka tuh sering rem kayak gitu punya. Betul. Jadi even semua orang tuh beda-beda sih sebenarnya menurutku. Iya, setiap cewek beda, betul. Mungkin Adele dia suka ngerem gitu kan. Aku tuh anaknya tergantung situasi banget. Jadi kalau emang lagi hawa-hawanya pengen terus, kalau enggak sama sekali enggak. Oke. Gitu. Oke. Adele pengen tanya apa Kak aku? Aku mau nanya nih sama dokter nih. Kalau tadi dokter nanya kan cewek nih, gimana cewek puas? Tadi udah tak jelasin. Semoga jelas ya teman-teman. Nah kalau menurut dokter nih, gimana caranya cowok itu tahan lama? Oke, ini pengalamanku sendiri ya. Kalau misalnya kita Google ya, kayak gimana sih supaya tahan lama? Itu kan yang dicari cowok kan? Iya. Tahan lama kan? Itu juga yang diinginkan pada cewek-cewek kan, tahan lama kan. Tapi permasalahannya banyak yang begitu masuk langsung keluar kan, ya kan? Apakah mereka tidak berdaya? Apakah mereka ejakulasi dini? Ataukah mereka punya penyakit? Sebenarnya belum tentu. Okay. Aku akan cerita diriku sendiri ya. Diriku sendiri itu awalnya juga seperti itu. Jadi kayak pertama masukin langsung keluar kayak gitu punya. Under 3 menit tuh. Di bawah 1 menit bahkan. Begitu masuk itu mau keluar langsung. Tau nggak? Tapi sekarang tuh benar-benar berbeda banget. Aku bisa mengontrol hampir semua permainan. Tau nggak kenapa? Setelah aku pelajarin sendiri, baca-baca buku, baca textbook, baca jurnal, baca Kama Sutra kayak gitu punya. Ternyata resepnya adalah banyak dipakai. Sering dipakai dong, bukan banyak dipakai dong. Iya, sering dipakai. Ini juga untuk kalian semua yang pemula, yang nonton-nonton kayak ginian punya, kalian jangan khawatir, wah aku ejakulasi dini, aku harus pakai obat ini, aku pakai. Belum tentu. Karena kalau kita tidak sering pakai barang kita, kayak kita tuh nggak tahu potensinya. Oke, kayak olahraga ya dok. Mungkin kalau sekali langsung jarum semua, tapi kalau udah berkali-kali mungkin jarumnya kalau udah 4-5 kali baru udah mendingan gitu kali. Jadi kita tuh kayak nggak tahu, ternyata ini nih kelemahan aku nih kayak gitu punya kan. Oke. Selanjutnya kita akan akalin kayak gitu punya. Selanjutnya lagi kita kok bisa kayak gini ya. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa mencari potensi terbaik kalian dengan sebenarnya sering sendiri dipakai. Jadi sering dieksplor, sering dipakai. Sama berarti ya kayak cewek. Kalau semakin dieksplor dia tahu nih titik rangsang mana aja. Kalau cowok juga kan. Sama. Tapi kalau misalnya kita, terutama ini anak-anak muda yang nonton umur belasan tahun atau 20-an awal kayak gitu punya. Hal yang sangat lumrah ketika kalian berpikir diri kalian tuh, aku ini, jangan-jangan aku impoten ya. Jangan-jangan aku ini, ejakulasi dini ya. Itu hal yang amat sangat wajar. Oh iya? Yes. Kenapa? Karena kan kita tuh mainnya pikiran itu benar-benar jalan kayak gitu punya. Sometimes misalnya kayak gini ya, aku dengan Adele ya, kita belum nikah ya, masih pacaran ya kayak gitu punya. Waktu mau main misalnya kayak gitu punya, nggak berdiri. Kenapa? Karena ada ketakutan dalam diriku. Mamaku nanti marah. Papaku kalau tahu itu kayak gimana? Ya betulan aku nggak brengsek gitu. Langsung ngeblok gitu. Iya kayak gitu pikir. Tapi bukan artinya tuh kamu tuh impoten. Enggak kayak gitu punya. Jadi ketika kamu belum mengeksplor diri kamu, jangan cepet judge diri kamu apa. Ya harus dieksplor itu tadi biar tahu potensi adik kandungnya. Gitu. Yes.
Dan ketika aku misalnya aku main misalnya kayak gitu punya cepat keluar, apakah itu langsung menandakan aku impotensi ejakulasi dini? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena aku nggak pengalaman. Kayak misalnya kamu main sesuatu, main game ya, nggak ada pengalaman, main Mobile Legends. Pasti mati terus dong kayak gitu punya. Tapi kalau misalnya kamu sudah pengalaman, sudah jago kayak gitu punya, nggak bisa mati-mati malah kayak gitu. Jadi expert ya. Berarti cowokku expert ya dok ya. Baru tahu ya. Expertnya dengan siapa tuh? Kalau aku sih udah jadi OPT sekarang. Aku udah paham masa lalunya. Jadi kayak banyak dong waktu awal-awal tuh banyak banget orang yang ini Del mantannya cowokmu gini-gini. Ya udah, aku nggak tahu, aku tipe yang santai banget gitu loh dok. Tapi nggak ada orang satupun yang bisa expert dari awal langsung expert. Iya, harus ada latihan emang. Iya, aku nanya kok kamu dulu merawanin siapa, aku nanya gitu. Dia jawab siapa aja. Kamu dulu mainnya di mana, pakai kondom nggak? Tak tanyain semua. Oke. Tapi bisa terima ya? Bisa. Oke. Syukurlah abis ini nggak jadi keributan. Kalau aku mah aman gitu doang. Makanya kalau sekarang tuh dia bisa ngontrol mau dikeluarin nggak? Karena aku kayak kok aku tertantang gitu. Oke. Gitu. Tapi ada suplemen yang mendukung gitu nggak sih dok? Atau harus makan makanan khusus kalau buat cowok biar tahan lama? Ada dong. Itu bisa dirasain. Jadi kayak misalnya makan kambing ya, itu bisa vasodilatasi. Intinya kayak gini. Barang kita bisa berdiri tegap itu karena ada vasodilatasi. Oke. Ya, itu intinya sih. Karena pembuluh darah kan isinya pembuluh darah, bukan tulang. Kan nggak ada tulang sama sekali kan, tulang lunak. Pembuluh darahnya nggak besar, maka dianya akan lebih tegang. Ya. Jadi makanya ada beberapa penyakit yang kayak misalnya diabetes, sakit jantung, itu buat barangnya nggak bisa berdiri karena vasokonstriksi kayak gitu punya. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa buat vasodilatasi, maka barangnya akan lebih cepat tegang. Nah, beberapa vasodilatasi itu terutama misalnya makan kambing. Karena kan makan kambing sakit kepala kan? Sakit kepala kayak gitu punya. Tapi barangnya jadi kuat. Oh, pantesan Mas Abi begitu ya. Jadi ada gitu dok, timku tuh begini, kalau tak ajak makan sate kambing, dia gini, Mbak Adel kan enak, ada lawannya, istri saya masih di Solo. Saya mikir dok, apa maksudnya? Terus saya nanya, sayang emang kamu kalau makan kambing begitu? Enggak, ternyata menurut beberapa orang, jadi dia bisa merasakan kalau habis makan makanan tertentu tuh langsung hawanya tuh pengen terus dok. Kayak gitu, karena panas. Karena panas. Salah satu, apalagi ya, darah ular atau apa, empedu ular, itu memang bisa meningkatkan vasodilatasi sih. Cowokku berarti harus terhindar dari itu semua. Jangan. Saya lemah. Dan juga sebenarnya menggunakan obat-obatan itu juga bisa buat jadi lebih tahan lama. Nah, ini kita ganti mindsetnya ya. Kalau dulu kita pakai obat-obatan, itu kayak kita tuh lemah. Kayak apa sih, impoten ya, nggak sanggup ya kayak gitu punya. Tapi sekarang, zaman sekarang itu agak sedikit berbeda, sudah berbeda banget sih, bukan sedikit berbeda. Malah yang beliin obat kuat itu istrinya, dan suaminya itu nggak punya masalah apapun. Jadi kayak yang kamu cerita tadi, itu gift gak sih dok? Nah, kan jadi kayak lebih seru gitu ya, kayak gitu punya kan. Kalau misalnya kayak suami istrinya kasih kayak gini, apa ini? Aku kan kuat, ya bisa 2 kali. Bisa 3 kali, 4 kali, biar bisa 2 jam. Jadi kayak jadi sensasi, bukan menunjukkan ketidakmampuan laki-laki, tapi menunjukkan apa ya, sensasi yang baru, sensasi sensual yang baru antara pasangan. I see. Dan juga bisa buat cowoknya jadi lebih tahan lama. Dan itu tuh nggak menjadi suatu hal yang tabu lagi zaman sekarang ya. Kalau kayak zaman dulu kayak pakai Viagra itu, lemah ya lo ya. Kenapa lo? Ada masalah ya? Korbannya nih dok, mereka berdua nih suka tak kasih kayak ya gitu deh buat biar kuat gitu, walaupun mereka belum pada nikah, tapi untuk tapi jangan keluar di tangan, rugi kan tangan. Ya gimana dok, masa minta bosnya aja gak apa-apa. Dia tuh pernah jadi korban tak botakin karena mainan cewek. Jadi di tempatku tuh kalau mainan cewek aku nggak begitu suka gitu. Kamu kalau mau nakal yang lain aja yang nggak merugikan orang. Gitu. Mereka berdua nih sering tak kasih, kalau Mas Awi tuh sering tak kasih, jadi dia biar ngeditnya tuh tahan lama. Kalau ngedit tuh kuat gitu, nggak ngantuk, nggak apa. Ade juga. Oh gitu ya, dikasih obat kayak gitu. Semuanya sekantor. Gundah gulana jadi. Iya, kamu cewek satu-satunya di rumah. Iya ada. Agak hati-hati ya. ART sih. Agak hati-hati. Kalau aku sih aman, ART ku yang nggak aman mungkin ya dok ya. Tapi kalau misalnya ada suplemen kayak gitu pasti anak kantor tak kasih semua. Kalau Mas Awi dicemilin dok.
Dicemilin ya? Cemilin. Kadang kan suplemen begitu kan bentuknya macam-macam kan dok. Nggak cuman kapsul atau mungkin kopi yang kayak dokter punya. Nah, tapi catatan. Nah ini banyak banget kemarin kejadian di Bepom, disita, terus dicek, ternyata bukan jamu, dan ternyata nggak Bepom. Dan ternyata setelah diteliti, itu ada yang 7 kali sampai ada yang 30 kali lebih kuat daripada Viagra. Gila kan? Apa mereknya dok? Banyak, ada Maxman. Kemarin aku keliling ya, ada yang pakai Jaguar ya. Ada yang Soloco juga. Itu tuh 7 kali lebih kuat daripada Viagra. Itu jantungnya gimana dok? Lu bayangin, pernah nggak minum Viagra? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tanya yang cowok yang pernah minum Viagra. Waktu minum Viagra tuh berdebar-debar. Iya, deg-degan. Nggak nyaman. Kita tuh memang tegang, tapi tuh kayak bingung mau ngapain. Kayak minum kopi kebanyakan ya? Nah gitu. Kamu bayangin 7 kali lebih kuat. Itu tapi hidup orangnya dok? Hidup. Nggak turun-turun barangnya. Terus? Tapi kan nggak nyaman kitanya. Dan kita kan takut juga mati di selangkangan orang ya kayak gitu. Besok ditemukan. Mending kalau selangkangan istrinya, selangkangan PSK gitu. Nah, makanya itu menurutku, makanya kayak kemarin ya aku buat kopi itu kenapa? Karena pengen cari yang bisa kuat tapi nggak pakai deg-degan. Oh iya, gitu. itu nggak deg-degan dok? Karena iya nggak pakai deg-degan. Aku softin banget, dan itu tuh bikin bener-bener waktu pakainya tuh nggak deg-degan, nyaman banget. Tapi tetap bisa 2-3 kali kayak gitu mainnya. Jadi kayak lebih soft lah. Jadi nanti aku di sini boleh dikasih kali ya? Boleh kasih suami ya, biar tambah puas. Dan gitu dok, aku tuh kalau keseringan gitu sakit habis itu dok. Panas. Oh panas. Panas, aku meriang. Iya, karena kecapean kali ya dok ya. Makanya jangan terlalu juga. Kalau terlalu juga kan nggak enak. Iya kan nggak baik kan. Iya, Cuman karena biasanya cewek itu kan kalau mau mens atau pas lagi mens itu kan kayak tinggi-tingginya gitu dok. Apalagi pas mens. Oh gitu ya. Ada beberapa orang yang seperti itu sih sebenarnya. Justru pas mens malah pengen. Oke. Kan bingung tuh ya. Udah lautan darah, terus mau gimana caranya gitu kan. Suami saya paling pintar kalau kayak gitu. Oke, gimana coba? Aku pengen tahu. Rahasia dong. Terus, apa mau part 2? Karena I have no idea loh pada waktu itu. Kalau lagi men, pilihlah pembalut yang tipis. Terus? Pilih pertama pembalut yang tipis, jangan pakai sayap. Setipis mungkin apapun mereknya. Terus titik rangsang itu kan nggak selalu harus di klitoris, harus di vagina. Tapi bisa di mungkin puting, di leher. Ya pakainya foreplay aja, nggak harus dimasukin. Kalaupun mau dimasukin, tapi tidak dianjurkan ya teman-teman, karena kan itu darah kotor ya. Biasanya pakai, aku kan di rumah banyak itu love toys yang kecil, nggak usah dimasukin tapi dimainin di luar aja, tapi harus di kamar mandi, jadi bersih. Gitu. Siram air terus gitu ya. Mengalir sampai ya. Aku jadi lupa di tips siapa lagi Oh jadi kopinya dokter tuh nggak deg-degan ya? Nggak pakai deg-degan. Minumnya ada aturannya nggak? Misal maksimal berapa sehari gitu? Bebas. Ini beneran jamu, sudah Bepom dan halal. Serius dok? Bebas nih. Tapi jangan sehari berapa kali. Nggak usah, 1 hari sekali aja. Sehari sekali aja. Efeknya 3 hari. Tapi besoknya boleh minum lagi kok. Nah, satu lagi ya, selain kopi ya, boleh nggak pakai kayak tisu magic? Saranku jangan ya. Kalau menurutku nggak ada masalah kok sebenarnya. Tapi jangan nggak sih dok? Aku tuh soalnya pernah review tisu magic tak tempelin muka dok. Terus kenapa? Sakit kayak anestesi serius. Tapi itu anestesi lebih kuat loh daripada anestesi krim di klinik loh, beneran. Anestesi di sini kalau aku perawatan di Athena itu kan ya udah kebas aja. Kalau di tisu magic itu ada sensasi senut-senut. Tingling sensation ya? Sakit. Sebenarnya nggak jadi masalah, Del. Itu kan cara untuk mengurangi sensitivitas. Minum kopi aja lah. Ya kan, ini kan opsi kan tadi aku bilang kan. Saya pernah review tisu magic sendiri, sama review tisu magic tak kasihin di punyanya cowok, di barangnya cowok. Itu yang nge-review, serius, itu emang nanti lihat deh, ada kok kontennya. Tak suruh pakai dia kan, terus untuk mereka berdua ini emang nggak ada gangguan apapun dan aman-aman aja. Yang satu emang ada gangguan, tapi dia nggak pernah pakai tisu magic. Kok gangguan sih, masa kayak banget sih? Maksudnya dia gampang banget keluar. Dua-duanya emang reviewnya kalau ini nggak begitu enak. Memang sensasinya nggak begitu enak. Dan kadang bukan, ini menurut cerita ya, aku baca di blog-blog juga dan cerita-cerita teman-teman juga, karena aku belum pernah coba juga ya. Dia cepat keluar setelah dipakai tisu magic malah nggak keluar.
Karena nggak ada rasa dok. Malah nggak keluar. Nggak ada Dan sensasi. yang enak itu kan sebenarnya keluar kan. Jadi kayak nggak dapat apa-apa kayak gitu punya. Karena nggak enak dok. Nggak ada rasanya. Pertama gini, sekebas itu mau dimainin model apapun nggak akan kerasa. Oke. Yang ada sakit. Oke. Tetap ada sensasi kayak diginiin cekit-cekit. Tapi sebenarnya kalau misalnya sering dipakai, kita akan lebih tahu durasinya. Betul. Mungkin kalau misalnya ngolesnya 5 menit, wah ini nggak bisa keluar nih. Ngolesnya 4 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit, cuci kayak gitu punya. Saranku sih jangan. Ya, tapi it's okay loh, daripada colok langsung keluar. Belum masuk malah keluar. Baru lihat doang ya. Davi begitu nih. Serius. Sebut nama lagi. Enggak, dia tuh Siapa tuh mantan parah. lo? Bukan, ada bekas tim kita. Kok lo tahu? Itu parah banget. Dia cerita dong. Dia sunat, yang nganterin tuh cowokku. Oh, oke. Sunatnya umur 20. Oke. Terus dia cerita kalau barangnya bisulan dan lain-lain. Itu ada. Kayaknya tim Adel agak terbuka ya. Oh, harus terbuka. Tadi kan tipsnya tuh pertama pengalaman. Yang kedua pakai alat bantu, baik obat dan lain sebagainya. Yang ketiga teknik. Jadi tiga-tiganya nih. Teknik apa nih dok? Teknik untuk supaya lebih tahan lama. Stop and go itu yang paling sering sih sebenarnya. Tapi ada beberapa orang yang memang lagi sensitif banget, keluar cepet banget loh. Tapi dan itu nggak bisa disamain ya. Bahkan orang yang se-expert sekalipun, misalnya kayak suami dia nih, expert banget kan. Bahkan se-expert apapun dia juga bisa loh langsung mau keluar. Bisa dok. Gitu. Aku Jadi, yang minta tapi. Kami yang minta. Enggak, kadang-kadang dari dia sendiri juga bisa. Nanti harus saya temukan waktu-waktu itu ya dok. Mungkin dia dengan wanita lain mungkin bisa kayak gitu. Jangan gitu dong dok. Saya kadang bisa negatif thinking. Enggak. Tapi itu fakta. Jadi fakta. Jadi jangan kita tuh berpikir satu orang ya expert, dia akan expert selanjutnya kayak gitu terus, atau seorang yang cupu akan selanjutnya. Karena kita tuh punya berbeda-beda, dan semakin sering kita mengeksplor diri kita, semakin kita tuh akan tahu lebih banyak kayak gitu kan. Jadi teknik juga penting, kayak stop and go itu sangat penting. Terus saling memahami satu sama lain ya. Terus kalau cewek sukanya apa yang dia suka kan, kalau cowok supaya bisa tahan lama apa yang ceweknya suka cari tapi dia nggak suka, itu bisa buat tahan lama. Contoh kayak gini ya, aku bilangnya. Misalnya aku suka banget aku di atas, ya. Aku kerjain di atas nih ya, tapi kan cepet banget mau keluar kan rasanya. Karena suka kayak gitu punya ya. Terus aku balik nih, misalnya cewek yang di atas, aku yang di bawah nih. Tapi ceweknya goyangannya masih nggak tepat nih kayak gitu punya, masih nggak tepat kayak gitu punya, masih nggak pro lah kayak gitu punya. Tapi aku nggak begitu suka, karena apa? Dia nggak pro kayak gitu punya kan. Tapi itu membuatku jadi tahan lama karena aku nggak pernah ketemu nilai satisfied-nya aku kayak gitu punya. Tapi kamunya ceweknya enak ketemu satisfied-nya kan kayak gitu punya kan. Oke, lanjutin. Itu kan akan membuat durasi tambah panjang kan. Ya itu trik ya, itu kan trik. Yes, kayak gitu. Atau misalnya terbalik, misalnya dari belakang nih ya, cowoknya tuh nggak suka karena nggak begitu berasa. Ceweknya suka banget, ya kerjain karena itu akan nambahin durasi. Jadi memuaskan pasangan ya? Ya gitu. Karena kalau misalnya terlalu intens ya di atas terus untuk cowok ya pasti cepat keluar. Nice. Tapi kan cowok kan ada gaya tertentu yang itu aja pada waktu dia keluarin. Betul. Nah itulah gaya yang paling dia kena. Suka. Serius. Dia langsung mikir. Oh iya sering. Titik rangsang cowok tuh juga aneh-aneh loh dok. Ada yang nggak selalu suka dicium doang, ada yang suka, aduh lucu deh pokoknya. Tapi kebanyakan cowok kalau mau keluarin dia pasti ada di atas. Enggak juga ya. Dok, satu pertanyaan terakhir. Oke. Menurut dokter, sunat itu perlu nggak? Oh, karena aku disunat, aku ngomong aku perlu ya. Tapi aku nggak pernah bandingin nggak disunat dengan disunat, karena aku selama aku pernah main, aku selalu disunat. Tapi kalau menurut kedokteran, sunat itu penting untuk kebersihan. Oke. Kalau ada cowok yang bilang, kalau misalnya dinasehatin harus jaga kebersihan nih walaupun misal belum sunat, caranya gimana? Agak dipelurutin terus dibersihin. Betul. Dan itu kalau menurutku lebih bagus sunat aja sih, karena itu kan pedih. Itu pengalaman aku ya. Aku disunat pada waktu umur SMA kalau aku nggak salah. Jadi sudah gede baru disunat, dan itu dipaksa papaku dikasih iming-iming PS pula pada waktu itu.
Dan setelah disunat aku tuh menyesal. Kenapa? Sakit gila. Dan sekarang kan udah yang tabung itu dok, yang tabungnya nggak usah dilepas. Dulu kan kagak ada. Iya. Dan gue juga pakai mantri bukan pakai dokter. Kayak bedoi. Dan ternyata kalau misalnya kita nggak disunat ya, itu tuh banyak smegma namanya. Jadi kayak bintik-bintik putih kayak gitu punya, dan itu kotoran. Nah, kalau misalnya kita nggak disunat nih, ada kulitnya kayak gitu punya. Waktu kita main dengan cewek, itu dia nyimpen bakteri di sini. Si putih-putihnya? Enggak, smegma itu sudah pasti. Smegma itu tuh mau bersih mau apa, tapi tetap ada, dan itu kan harus dibersihin. Tapi kalau misalnya kita main dengan cewek nih ya, apalagi misalnya playboy. Main dengan cewek ini, dia akan lebih cenderung lebih memudah untuk menyimpan virus atau bakteri di dalamnya dibandingkan dia kagak sunat. Kagak sunat aja resiko tertularnya penyakit menular seksual itu tinggi banget. Apalagi kalau dia enggak, ya apalagi kalau dia enggak sunat, lebih tinggi lagi. Bahkan bakteri normal pun itu bisa ada di sana, sehingga ceweknya mudah terjadi keputihan. Gitu. Makanya lebih bagus sunat. Kalau mau ngomong tidak disunat terus kita bersihin, berarti kan kita kloratin nih, kita bersihin. Sebenarnya sama aja kayak sunat karena itu kan sakit. Oh, digituin itu sakit dong. Ini banget loh. Waktu lagi pas dikebawain, kalau aku nggak salah ya, pada waktu aku sering juga nyunatin orang ya. Waktu kita ketarik paksa ke bawah kayak gitu punya, merah-merahnya itu merah banget loh. Dan itu tuh kalau dipegang tuh bener-bener kayak sensitif banget. Oh, oke. Sensitifnya tuh sensitif kayak mukosa bibir ya, yang kegesek aspal. Kan merah nih kan. Kok gitu dong? Perbandingannya kegesek aspal. Iya, jadi kan kayak pegang itu pedih banget. Pedih banget kayak gitu punya. Bukan aspal juga. Makanya memang harus sarankan kan, aku tuh anak-anakku semuanya sunat. Karena memang menurut jurnal, menurut kesehatan itu kan bagus untuk kesehatan. Dan juga bagus untuk kebersihan. Dengerin ya, semuanya sunat. Oke Del, thank you Del sudah datang ke sini. Dari sebelum menikah sampai sudah menikah ya. Pasangannya sama loh. Pasangannya sama ya. Aku juga tetap sama sih. Ya masa ya mau ganti dong. Dan tetap kasih edukasi tentang seksual, karena menurutku ini yang harus, paradigma ini harus diubah ya di Indonesia ya. Jangan berpikir bahwa seksual itu tabu. Ada saatnya, bukan ada saatnya ya, bahwa memang setengah dari hidup kita kan kita harus berhubungan seksual dengan orang lain. Dengan pasangan kita. Jadi mau nggak mau kita harus lebih pintar. Seperti kata Adele dan kata Dr. Boyke. Apa tuh? Jadilah pelacur di ranjang untuk suamimu. Benar ya? 80% saya setuju. Itu kata Dr. Boyke, kata saya. 80% saya setuju. 20-nya nggak setuju. Kenapa? Karena nggak harus jadi pelacur sih. Oh, maksudnya itu bukan ini ya. Maksudnya itu biar bisa muasin di ranjang kan. Iya, dibandingkan dengan suamimu dengan cewek lain. Jangan kayak gitu. Amit-amit ya Allah. Jangan sampai. Tapi suamiku tak tawarin no. Saya mau pijit plus gak cobain. Oke, apa katanya? Dia jijian dok kalau sama cewek. Ngomong dengan kamu aja. Iya. Aku punya pertanyaan terakhir. Apa? Supaya bisa viral nanti. Jangan dok, aku tuh nggak mau viral dok, takut banget sumpah. Aku punya pertanyaan terakhir. Apa? Del, kalau misalnya kamu suatu hari tahu bahwa suami kamu masih berhubungan dengan cewek lain, main dengan cewek lain, kayak gimana Del? Jangan main sama aku lagi. Itu doang. Lanjut atau putus? Tergantung. Main sama cewek lainnya sejauh mana? Iya main, namanya main. Main doang. Ada anaknya nggak? Enggak. Ditanyain aja. Enak nggak? Mau, ya pertama itu enak mana aku sama dia gitu dong. Tanya reviewnya dulu. Sama enggak, sama Iya, enak mana. Misal enak dia ya udah sama dia aja. Oke. Kalau dia bilang tetap enak kamu, nggak apa-apa diterima. Bohong. Iya nggak apa-apa diterima lagi, tapi jangan main sama aku karena menurutku titikmu udah bekas gitu. Oh gitu. Aku kompromi kok kalau sama itu. Aman dok. Kalau dokter gimana? Apa? Suatu ketika suami dokter, istri dokter gitu selingkuh gitu ketahuan sama dokter ngapain? Wah, nggak bisa bayangkan perasaanku. Pasti marah banget, pasti sedih banget, pasti cemburu banget. Aku mencoba menjawab secara realistis ya. Tapi kalau untuk meninggalkan, bercerai atau apa, belum tentu bisa kulakukan. Belum tentu. Belum tentu. Walaupun aku juga akan menjawab, belum tentu aku bisa memaafkan. Oke.
Andai itu terjadi, aku coba membayangkan. Tapi nggak semudah itu untuk langsung ngomongnya kita bercerai aja toh. Karena aku memang secinta itu dengan istriku. Dan tidak semudah itu juga aku akan ngomong, pasti aku akan memaafkan. Ya. Agak deep sih, semoga itu nggak terjadi juga ya. Gak tau, aku juga nggak kepikiran gitu. Ya kan kasih pertanyaan aku harus jawab. Kalaupun ada tuh kayak mau tak lupain aja gitu. Iya. Sebenarnya lebih bagus kan sebenarnya pura-pura nggak tahu.